Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan channel Maisha Al-Fatih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan ciri-ciri seorang manusia yang terkena gangguan jin. Ini adalah ciri-ciri setiap manusia yang terkena gangguan jin secara umumnya. Siapapun orangnya yang terkena gangguan jin pasti akan merasakan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah ciri-ciri umum, waktu terjaga. Waktu orang tersebut masih dalam kondisi terjaga atau dalam kondisi sadar. Ciri-ciri yang pertama, orang tersebut merasa tidak suka dan sesak ketika sholat dan membaca Al-Quran. Ketika seseorang itu membaca Al-Quran, akan terasa sesak di dadanya. Atau ketika sholat, dia tidak bisa khusyuk, merasakan sesak di dadanya, teman-teman. Yang kedua, tubuh sering gemeteran tanpa sebab medis. Ciri-ciri yang ketiga, merasakan berat di belakang kepala tanpa sebab medis. Kepala bagian belakang terasa berat, yaitu termasuk bagian pundak. Ciri-ciri yang keempat, merasakan sakit pada bagian punggungnya. Dan sakit ini selalu berpindah-pindah. Terkadang sakit pada bagian sebelah kiri, bahkan pindah ke bawah, ke kanan, ataupun ke atas. Pada ciri-ciri berikutnya, merasakan ada sesuatu yang berjalan di kepala. Seperti kita merasakan ada semut yang berjalan di atas kepala kita, namun sebetulnya tidak ada semut atau makhluk-makhluk kecil yang ada di kepala kita. Ciri-ciri yang keenam, merasakan ada yang menarik di belakang atau merasakan ada yang mengangkatnya. Padahal tidak ada siapapun yang ada di belakang atau yang mengangkatnya. Cuman dia merasakan seolah-olah merasa ada yang mengangkatnya. Ciri-ciri yang ketujuh, merasa ada seseorang yang membangunkannya ketika orang itu berusaha untuk tidur. Ciri-ciri yang kedelapan, ketika bangun tidur, merasa sesak, susah bangun, atau tidak bisa memandang ke lampu yang sedang menyala. Merasa sakit pada bagian kepalanya, silau, melihat lampu, dan merasa sesak. Ciri-ciri yang kesembilan, susah tidur di malam hari, atau juga dikenal dengan istilah insomnia. Ciri-ciri yang ke-10, merasa ada orang yang memanggil ketika tidur dan ketika terjaga. Seolah-olah ada bisikan atau suara yang sedang memanggil namanya. Ciri-ciri yang ke-11, sering menangis tanpa sebab. Ciri-ciri berikutnya, yang ke-12, merasa sesak di dada, khususnya pada sore hari. Sore setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Orang yang terkena gangguan jin akan merasakan sesak pada bagian dadanya. Ciri-ciri yang ke-13, keluhan yang dialami makin bertambah setelah marah. Jadi, ketika seseorang itu marah, dia akan merasakan keluhan akan bertambah berat rasanya. Ciri-ciri yang ke-14, makan banyak, tapi lapar lagi. Ciri-ciri yang ke-15, lebih suka menyendiri, tidak mau bergaul, berdiam diri di rumah, atau suka mengurung dirinya. Ciri-ciri yang ke-16, selalu merasa sedih. Ciri-ciri yang ke-17, merasa tidak senang setiap kali ada yang menyentuhnya, atau yang menyinggung perasaannya, walaupun hanya perasaannya tersinggung secara tidak sengaja, atau hanya dengan masalah sepele. Dia akan membuat respon yang sangat berlebih. Ciri-ciri yang ke-18, merasa sebagian orang ingin melakukan keburukan kepadanya. Selalu curiga kepada orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Ciri-ciri yang ke-19, suka tempat-tempat kotor atau suka tempat-tempat yang bernuansa gelap, bernuansa mistik. Ciri-ciri yang ke-20, mudah marah dan mudah putus asa.
Ciri-ciri yang ke-21, sering kesurupan. Nah, kalau ini sudah jelas teman-teman, kalau kita sering kesurupan, ini sudah pasti 80% terkena gangguan jin ataupun sihir. Ciri-ciri yang ke-21, kepala sakit terus-menerus, bukan disebabkan oleh faktor medis. Ciri-ciri yang ke-22, mudah was-was. Ciri-ciri yang ke-23, selalu mengalami pendarahan tanpa sebab medis. Terkadang pendarahan pada bagian hidungnya atau kepada wanita menstruasinya tidak lancar. Ciri-ciri yang ke-24, sering dibisiki tentang kekufuran, ragu-ragu tentang keesaan Allah. Ciri-ciri yang berikutnya, yang terakhir, atau ciri-ciri yang ke-25, suka bermaksiat. Nah, inilah ciri-ciri seseorang yang terkena gangguan jin secara umumnya ketika masih dalam kondisi terjaga. Sekarang kita lihat bagaimana ciri seseorang yang terkena gangguan jin ketika tidur. Yang pertama, sering bangun dari tidur lalu berjalan tanpa sadar. Berjalan ketika tidur. Ciri-ciri yang kedua, merasa seolah-olah tertawa, berteriak, atau menangis ketika sedang tidur. Ciri-ciri yang ketiga, sering mimpi buruk dan selalu berulang-ulang. Ciri-ciri yang keempat, sering mimpi binatang-binatang yang menyeramkan, seperti mimpi ular, dikejar anjing, kucing hitam, harimau, dan semacamnya. Ciri-ciri yang kelima, sering mimpi diajak ke tempat yang sangat jauh, tempat sepi, atau tempat yang terpencil. Ciri-ciri yang keenam, kaki atau tangan bergerak-gerak waktu tidur tanpa sadar. Ciri-ciri yang ketujuh, sering mimpi diperkosa atau sering mimpi berhubungan intim dengan lawan jenisnya, baik dengan orang yang dikenalnya ataupun dengan orang yang tidak dikenalnya. Ciri-ciri berikutnya, sering mimpi menjadi kenyataan. Ciri-ciri yang kesembilan, sering mimpi berada di air yang sangat luas, atau mimpi yang berhubungan dengan air yang banyak. Entah itu mimpi banjir, mimpi tsunami, atau semacamnya. Ciri-ciri berikutnya, mimpi terbang, mimpi melayang, atau berada di tempat yang tinggi. Ciri-ciri yang ke-11, sering merasa ketindihan ketika tidur. Seolah-olah ada yang sedang menindihnya, sehingga susah bernafas, susah bergerak, atau semacamnya. Ciri-ciri yang ke-12, sering mimpi berjumpa dengan orang yang sudah meninggal dunia. Atau sering mimpi berjumpa dengan hantu, dengan syaitan, dikejar-kejar, ataupun hanya sekedar berbicara dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah teman-teman, itulah beberapa ciri-ciri ketika seseorang terkena gangguan jin. Ketika teman-teman mengalami ciri-ciri yang ada di atas, atau yang sudah saya sebutkan, silahkan teman-teman lakukan ruqyah mandiri. Namun, jika teman-teman tidak bisa melakukan ruqyah mandiri, atau ruqyah mandirinya tidak mampu mengatasi masalah teman-teman, silahkan teman-teman datangi atau meminta bantuan kepada praktisi ruqyah syar'iyah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Maisya Al-Fatih ini, silahkan di-subscribe channel YouTube ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.